ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar rahimakumullah. Rasanya sudah agak lama kita tidak jumpa. Bulan kemarin lusa digantikan oleh adik saya. Kalau bulan kemarin, mau tahu Pak, kesiangan. Ya nggak apa-apa kesiangan. Ya. Kalau sholat itu kan wajib bagi orang yang bangun. Yang tidur wajib sholat nggak? Yang enggak. Itu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini di Ahad pagi kali ini kita ditakdirkan Allah untuk bersama-sama kembali di forum majelis subuh yang insya Allah mudah-mudahan ini adalah forum thalabul ilmi di mata Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena kalau Albert Einstein ya pernah bilang, agama tanpa ilmu apa coba? Lumpuh atau lemah. Dan ilmu tanpa agama itu buta. Tapi malah saya lebih ekstrim lagi. Ilmu tanpa agama bukan sekedar buta, tapi membabi buta. Kalau buta saja kan hanya merugikan diri sendiri. Tapi kalau membabi buta, itu sudah banyak sekali yang korban. Disebabkan karena membabi butanya seseorang. Itu akibat dari ilmu tanpa agama. Makanya orang yang tidak berilmu dan tidak beragama itu tidak lebih berbahaya daripada orang yang berilmu dan tidak beragama. Kalau orang tidak berilmu dan tidak beragama mungkin nyolongnya cuma nyolong singkong. Tapi orang berilmu tanpa agama bisa berapa juta rakyat yang dirugikan akibat membabi butanya dia. Sebaliknya, agama tanpa ilmu sudah bukan lagi lumpuh. Menurut saya, agama tanpa ilmu itu magic, mistik. Jadi kita beragama Islam nih tidak ditopang oleh ilmu. Maka selama kita beragama tersebut, selama itu juga kita berada dalam keyakinan yang mistik. Kita buktikan Pak ya. Kenapa mesti wudhu ya? Mandi juga udah kok. Mistik kan? Kenapa sholat mesti menghadap ke barat, ke kiblat? Mistik. Kenapa di dalam sholat ada ruku, ada sujud? Mistik juga.
Tapi salah satu contoh jika ibadah kita ditopang oleh ilmu, maka agama tersebut akan terasa manfaatnya, dan manfaat itu sangat besar untuk hidup dan kehidupan kita. Ini kalau boleh saya ulang, nggak apa-apa ya. Ternyata sujud bukan hal yang remeh, Pak. Menurut seorang ahli peneliti anatomi kesehatan, di belakang kepala kita ada otak yang kecil dan saraf-sarafnya sangat halus, sehingga saking halusnya itu saraf hampir-hampir tidak kebagian aliran darah, kata peneliti, kecuali sempat meletakkan kepalanya berada di bawah detak jantungnya. Subhanallah. Mas, kapan kita meletakkan kepala berada di bawah detak jantung? Enggak pernah. Tidur pun pakai bantal. Kecuali apa? Sujud. Bahkan menurut penelitian, sehari semalam agar otak kecil itu kebagian darah sehingga otaknya normal, maka tidak kurang dari 34 kali dalam sehari semalam. Untuk apa? Untuk meletakkan kepala berada di bawah detak jantungnya. Kok bisa 34 sih? Ternyata teliti punya teliti. Orang beriman sujud kepada Allah dalam 17 rakaat. Dalam satu sujud, dalam satu rakaat berapa sujud? 2. Berarti 17 kali 2 berapa? Pas. Masya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sempat menghadirkan keyakinan beserta ilmu untuk mampu melaksanakan hidup ini penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, sehat jasmani dan rohani. Kenapa sehat jasmani dan rohani? Silakan lari pagi, silakan makan yang bergizi, silakan angkat barbel, silakan punya dokter pribadi. Tidak sholat, kan? Nggak ada yang magic dalam Islam, nggak ada yang sulap dalam Islam, nggak ada yang abrakadabra dalam Islam, nggak ada yang simsalabim dalam Islam. Semuanya perintah Allah dan Rasulnya merupakan sebuah kebutuhan, dan Allah jaga agar manusia bisa bahagia. Karena ternyata apa? Kebahagiaan hanya milik Allah, dan kebahagiaan hanya ada pada cara Allah. Di luar itu bohong, di luar itu penderitaan. Makanya kalau kita ibadah, kalau kita berislam dengan ilmu, Masya Allah, sudah bukan lagi kewajiban yang bersifat memaksa, dilaksanakan secara terpaksa, apalagi hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban. Tidak. Tapi apa? Allah, aku butuh sujud. Allah, aku butuh sodakoh. Sodakoh, zakat, infak, sodakoh, berkorban di jalan Allah. Apa enggak magic? Magic. Kenapa? Orang susah-susah cari uang masa harus dibagiin? Siapa sih yang merasa cukup? Jangankan kita yang ekonominya pas-pasan,
Orang yang punya PT Jarum di Indonesia, coba tanya, bos, udah cukup belum? Jawabnya, hatta zurtumul maqabir. Nggak bakal pernah puas, nggak bakal pernah cukup. Karena apa? Karena sudah sedemikian rupa sistem agama Allah, ketika kita punya emas segede kepal, maka kita pun punya masalah segede kepal emas. Ketika kita bisa digembirakan oleh sebuah unit mobil, maka sebesar itu juga masalahnya. Gak bakal ada yang cukup. Sampai Allah katakan hatta zurtum al maqabir, sampai engkau, kata orang Sunda, nyang hulu ngaler. Apa nyang hulu ngaler? Sampai kita mati dikubur, nggak bakal pernah ada yang puas. Lalu kalau tidak puas, kalau tidak cukup, masa mesti aku beri orang lain? Aku pun belum puas, aku pun belum cukup. Magic kan? Tapi ternyata kalau ditopang oleh ilmu, ternyata zakat, infak, sedekah, berkorban di jalan Allah, mengulurkan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin. Itu ternyata bukan magic, bukan hanya sebatas berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh real akan kita rasakan langsung manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah hilang dari diri kita sifat-sifat serakah. Maka demi Allah saudaraku, jika sudah hilang dari diri kita sifat serakah, jangankan kita kaya raya, miskinnya pasti bahagia. Sebaliknya, orang yang masih bercokol di dalam dadanya serakah, jangankan miskinnya, kaya rayanya tidak akan pernah bahagia. Duh, Masya Allah. Itulah ajaran-ajaran agama kita. Itulah ajaran-ajaran agama Allah. Sehingga kalau agama sudah ditopang oleh ilmu, Allah tidak perlu engkau suruh aku harus ruku, Allah tidak perlu engkau suruh aku harus sujud, Allah tidak perlu engkau suruh aku harus berkorban di jalan Allah. Aku akan lakukan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan semangat, penuh dengan optimis. Karena memang ini semua adalah sudah menjadi kebutuhan orang-orang beriman. Subhanallah. Pak, mau tanya, tidur harus miring kemana? Miring kemana? Ke kanan ya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Magic lagi. Ngapain? Tidur mah sama aja, mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, mau terlentang, mau tengkurap, yang penting tidur. Kalau Rasulullah SAW sampai tidur saja diatur, ngapain? Magic, mistik. Pak, hanya Rasulullah SAW tidak bilang kalau di dada kiri tidak ada jantung. Hanya tidak bilang Rasulullah di dada kiri kita ada jantung. Cukup Rasulullah bilang tidurlah miring ke kanan. Masya Allah. Itulah ajaran-ajaran Islam yang mulia, yang sangat akan membahagiakan kita jika kita ini adalah pelaku dan penikmat daripada melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Pak, hanya Rasulullah tidak bilang kalau ozon di bumi ini akan berkumpul di kadar air yang begitu banyak, itu pada jam 3 dan jam 4. Rasulullah nggak bilang gitu.
Cukup Rasulullah bilang apa? Mandilah di pagi hari. Karena ternyata Pak, mandi di pagi hari jam 3, jam 4, apalagi sesudah tidur, subhanallah, gak usah pakai air panas ya. Apalagi Rasulullah punya cara. Sebelum mandi Rasulullah berwudu terlebih dahulu. Magic lagi kan? Magic, ngapain belum mandi wudu? Illogikal, gak masuk akal. Ntar juga diguyur kok ya. Jangan salah, dengan berwudu tubuh kita beradaptasi terlebih dahulu sebelum kaget terkena dinginnya air semua. Lalu Rasulullah punya 3 gayung. Gayung pertama disiramkan ke kakinya, gayung kedua disiramkan bagian tengah, gayung ketiga disiramkan bagian atas. Lalu silakan kok mau mandi di Ciwidey kalau Pak Haji bilang, mau mandi di Pangalengan, mau mandi di Puncak Pas, asal mandinya seperti Rasulullah SAW, gak bakal merasa kedinginan. Buktikan. Luar biasa. Bangganya kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar ingin pahala, bukan. Tapi benar-benar karena ditopang oleh ilmu dan kami semua melaksanakannya ya Allah penuh dengan optimis. Karena menjadi sebuah kebutuhan. Satu lagi contohnya. Kalau tidak pakai ilmu, maka agama kita magic. Pak Ibu, hanya Rasulullah tidak bilang bahwa nyamuk Aedes aegypti, tahu kan Pak? Nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk tersebut yang adalah keturunan nyamuk yang pernah menggigit Raja Fir'aun di Mesir. Nyamuk itu beda sama nyamuk kebon, beda sama nyamuk Sleepy. Tahu nggak artinya Sleepy? Apa? Kok nggak tahu itu? Kok nggak nanya ketua DKM? Kok nggak nanya kelurahan? Apa artinya Sleepy? Ngantuk. Bahasa Inggris. Apa artinya Egypti? Ya nyamuk yang berasal dari Egypt. Apa Egypt itu? Al-Misra, Mesir. Hanya Rasulullah tidak bilang kalau nyamuk tersebut akan menggigit orang yang tidur pada jam 6 sampai jam 11. Nggak bilang bos. Siapa yang suka tidur jam 6 pagi sampai jam 11? Selamat digigit nyamuk Egypti. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala siap mengampuni dosa orang yang sedang menuntut ilmu. Dengan harapan para malaikat yang diproposalkan kepada Allah, dengan harapan para malaikat yang tengadah tangan, Allah ampuni dosa orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Kata Allah mungkin diganti ya, kita pakai bahasa Sleepy.
Kata Allah kepada para malaikat gini, enggak usah lu suruh. Kenapa ya Allah? Aku sudah ampuni semuanya. Wow. Itulah Allah mengapresiasi yang namanya orang yang sedang menuntut ilmu. Karena dengan ilmu tadi dia bisa menikmati hidup. Karena dengan ilmu dia bisa menikmati ajaran-ajaran agamanya. Bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tidak. Bahkan pada kisah al-hadis tersebut ada satu malaikat yang angkat tangan. Ada apa? Kata Allah. Ada apa? Aku angkat tangan. Sudah aku ampuni dosa semuanya. Allah, aku harus bilang kalau ada seseorang yang niatnya tidak thalabul ilmi tapi ingin ketemu temannya karena temannya sedang di thalabul ilmi, maka dia nunggu di situ. Aku nggak peduli. Kata Allah. Sudah aku ampuni dosa semuanya. Saking apanya? Bapak makan berapa kali sehari? 3. Baca buku berapa kali setahun? Baca Quran terjemah dan tafsirnya berapa kali? Baca hadis arba'in dan riyadhus shalihin berapa kali sehari? Makan aja 3 kali. Pantesan kita ini muqallidun, orang-orang yang taklid. Pantesan banyak orang-orang muslim yang statusnya adalah orang taklid dan juga mereka adalah orang-orang yang terkena doktrin. Kenapa doktrin? Ya doktrin lah. Nah, Mas, kenapa ke masjid? Ya udahlah, diperintah Allah. Udah nggak dituntut, nggak ditanya, nggak dikejar dengan bahasa. Kenapa ya Allah aku harus ke masjid? Kenapa? Enggak kan? Kenapa ya Allah aku harus baca Quran? Kenapa ya Allah aku harus zakat? Kenapa ya Allah aku harus puasa? Nggak pernah kita bertanya begitu. Laksanakan. Ikut-ikutan. Itulah yang namanya doktrin. Tapi tidak dengan jamaah Masjid Al-Manar. Tidak. No, sono. Di Klender. Ya, yang terkena doktrin, yang Islamnya ikut-ikutan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beragama tidak ditopang oleh ilmu. Masya Allah. Terbukti kan? Kalau sudah jam 11 menjelang zuhur, apa kata Rasulullah? Laksanakan qailulah. Apa qailulah? Qailulah itu adalah selonjoran, rebahan. Walaupun engkau tidak tidur. Kalau tidur pun nggak masalah. Sampai datang azan. Itu katanya dari jam 11. Ternyata peneliti zoologi. Ternyata peneliti ahli hewani. Nyamuk tersebut hanya akan menggigit orang yang sedang tidur. Di jam 6 sampai jam 11. Tuh. Cocok lagi. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada manusia supaya manusia bahagia. Kalau manusia dibiarkan saja tanpa pakai panduan dan bimbingan hidayah wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka lama-lama akan jadi binatang. Buktikan. Bahkan balhum adol, mereka lebih rendah, mereka lebih hina, mereka lebih hakir daripada seekor binatang. Demikian firman Allah dalam surat At-Taubah
ayat 179. Itu bukti ya. Alhamdulillah ilmu akan menopang keimanan dan agama kita, maka insya Allah kita ini adalah hamba-hamba Allah yang ditakdirkan bahagia di dunia wal akhirah. Itu tanda besarnya kasih sayang Allah. Ditambah lagi apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahkan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Jangankan orang beriman, jangankan orang Islam, kafir sekalipun, binatang sekalipun, mendapat apa? Mendapat kasih sayang Allah. Ini kita mengenal agama, lalu agama ini ditopang oleh ilmu, maka inilah bentuk kasih sayang Allah yang teramat sangat agung buat orang-orang beriman. Begitu juga kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Jadi saya teringat Al-Kisah, menjadi catatan kecil Pak bagi kita, bahwa sesakit apapun Rasulullah jarang nangis. Catat, sesakit apapun, semenderita apapun Rasulullah jarang nangis. Tapi berbeda halnya ketika Rasulullah sakit menjelang ajalnya. Pada waktu itu Rasulullah sudah kurus karena makanan sudah tidak banyak yang masuk. Pada waktu itu Rasulullah sudah pucat, ditemani oleh putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra. Lalu masuk Umar bin Khattab. Siapa Pak? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk. Dan perlu jadi catatan kecil juga buat kita, Umar bin Khattab jarang nangis, bahkan gak pernah. Tapi ketika beliau masuk ke ruangan Rasulullah dan kondisi Rasulullah sudah seperti itu, Umar bin Khattab tidak tahan keluar. Untuk apa? Untuk sekedar menyeka air matanya. Allah, kata Abu Umar mungkin dalam hatinya, betapa sedihnya aku saat ini. Karena apa? Kok aku punya firasat bahwa sebentar lagi aku akan dipisahkan dari orang yang paling aku cintai. Ketahuan sama Abu Bakar. Umar, ada apa? Aku enggak pernah melihat engkau menangis sedalam ini. Lihat ke dalam, lihat kondisi Rasulullah. Abu Bakar pun menangis. Seluruh para sahabat pun menangis. Pak Ibu mau tahu, bukan seluruh para sahabat, bukan hanya Fatimah putrinya yang menangis. Ternyata apa? Rasulullah pun nangis. Sehingga ketika Rasulullah nangisnya sangat dalam, mengundang Fatimah untuk bertanya kepada ayahnya, "Ayah, aku nggak pernah melihat engkau sesakit apapun lalu engkau menangis. Tapi kali ini, apa yang engkau rasakan, ayah? Apa yang harus aku lakukan, ayah?" Apa jawab Rasul sambil menangis teramat sangat dalam? "Fatimah, bagaimana mungkin aku nggak nangis? Kenapa ya? Barusan Jibril berbisik. Ada apa ya?
Jibril berbisik kepadaku bahwa akan ada umatku yang masuk neraka. Akan ada umatku yang masuk neraka. Na'udzubillah. Allah jangan sampai firasat tersebut kena dengan aku. Allah jangan sampai firasat Rasul tersebut terkena keluarga aku. Sampai para ulama menyimpulkan dari uniknya hadis ini, uniknya Al-Kisah ini, apa uniknya? Luar biasa. Ada sebuah perbedaan yang sangat jauh antara tangisan para sahabat dengan tangisan Rasulullah. Apa perbedaannya? Perbedaannya apa? Para sahabat seluruhnya menangis, tengah menangisi dirinya. Karena apa? Karena takut dipisahkan dari Rasulullah. Berarti kan menangisi dirinya. Lalu apa gerangan dengan tangisan Rasul? Rasulullah tidak pernah menangisi dirinya. Rasulullah tidak pernah meratapi nasibnya. Tapi Rasulullah tengah menangisi umatnya. Subhanallah. Ini satu bentuk kasih sayang Allah, satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Makanya di dalam Islam, sebagai bentuk kasih sayang Allah yang teramat sangat besar adalah ajaran yang disampaikan kepada manusia, yaitu apa? Ajaran tauhid. Tuh kan, nggak mau baca, nggak mau buka Quran, nggak mau buka hadis, nggak mau duduk di majelis taklim. Ajaran tauhid juga magic. Kenapa ya Allah aku harus bertauhid? Kenapa ya Allah aku harus menghamba kepada Engkau dan jangan pernah menduakan Engkau? Kenapa ya Allah? Sampai Engkau melarang aku mencintai anakku melebihi cintaku terhadap Engkau ya Allah. Kenapa? Bukankah kenyataannya begitu? Allah, kenapa Engkau melarang aku untuk mencintai ayahku, mencintai ibuku, sampai mengalahkan cintaku terhadap Engkau ya Allah? Kenapa? Ya Allah, kenapa Engkau melarang aku mencintai hartaku, mencintai anak-anakku, melebihi cintanya terhadap Engkau ya Allah? Kenapa? Ketawanya juga ketawa. Kalau kata orang Sunda mah seri maur. Kenapa ya? Bukankah begitu hebat cintaku terhadap ayahku? Bukankah aku begitu hebat mencintai anakku? Bukankah begitu hebat cintaku terhadap hartaku? Lalu bagaimana ini semua harus mengalahkan cintaku kepada Allah? Lalu bagaimana mungkin aku mencintai Allah yang tidak aku kenal melebihi cintaku terhadap ayahku, melebihi cintaku terhadap anakku, melebihi cintaku terhadap hartaku? Gimana mungkin ya Allah? Banyak topang oleh ilmu. Itulah ajaran tauhid. Ternyata benar. Menghamba kepada Allah itu bukan sekedar menghantarkan ke surga. Menjadi hamba Allah itu bukan sekedar dapat pahala. Tapi menghamba kepada Allah itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah menghamba kepada selainnya.
Kenapa menghamba kepada selainnya? Menghamba kepada selain Allah adalah penderitaan. Aneh ya. Ada seorang suami yang gagah, badannya besar, tapi kok sama istrinya takut. Aneh kan? Oh, ini yang dimaksud dengan dayus. Kata Nabi, dayus. Ntar kalau punya cucu jangan kasih nama dayus ya. Kenapa jangan kasih nama dayus? Jelek banget artinya. Dayus adalah orang yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Jangankan cemburu, orang kondisinya takut kok. Bagaimana lagi cemburu? Lalu dayus itu kata Rasulullah adalah orang yang jangankan mencium baunya surga, jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak akan pernah. Orang yang apa? Dayus. Oh, Masya Allah. Pantesan kau bilang dalam hadis qudsimu, ya Allah, engkau maha pencemburu. Pernah baca hadis bahwa aku adalah zat yang maha pencemburu. Cemburuku sangat besar. Jika apa? Jika hamba-hambaku menduakanku. Itu bukan berarti Allah menderita karena kita menyembah selain Allah. Itu bukan berarti Allah menderita ketika kita mencintai segala sesuatu melebihi cintanya terhadap Allah. Bukan penderitaan. Tapi apa? Satu bentuk kasih sayang aku, kata Allah, yang meliputi, yang luar biasa. Karena kan pada dasar cemburu itu kasih sayang kan? Coba buktikan. Puncaknya cemburu itu Allah kepada hambanya. Saking apanya? Saking besar kasih sayangmu kepada kalian. Aku tidak mau kalian menderita menghamba kepada harta. Aku tidak mau melihat kalian menderita. Karena apa? Menghamba kepada istrimu. Aku tidak mau kalian menderita disebabkan karena dijajah oleh setan, karena dijajah oleh hawa nafsu. Aku nggak mau. Saking tidak maunya, karena besar kasih sayangku terhadap hambamu, kata Allah, maka aku adalah zat yang paling cemburu terhadap hambaku jika dia menduakan. Karena memang benar Pak, menghamba kepada selain Allah adalah puncak penderitaan. Jangan sampai sampai waktu makan saja Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku makan atas nama Allah, bukan atas nama lapar. Hebat banget ya Allah. Kalau aku makan atas nama lapar, maka timbul dalam diriku pertama, aku harus kenyang. Yang kedua apa? Aku takut kehabisan. Yang ketiga apa? Aku harus dapat yang enak dan yang bagus. Yang keempat apa? Jangan sampai orang lain lebih enak makanannya dari aku. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Sembelit, mencret. Tuh.
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saraf-saraf kita nyaman. Lambung, asam lambungnya keluar. Dan lambung kita siap memakan apapun yang ada. Pak, mau tahu? Logam saja, besi, kalau masuk ke dalam tubuh manusia, ada zat amilase dalam lambung, sehingga cairan tersebut mampu menghancurkan besi dalam perut. Ada nggak yang di antara kita yang makan besi? Nggak ada ya? Artinya apa? Sambal ya enak. Ikan asin Masya Allah. Tempe goreng ya enak. Apalagi dengan sikap seperti itu. Apalagi dengan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku tidak lebih terhormat dari makanan ini. Sehingga apa? Waktu makannya pelan. Saraf-saraf kita siap untuk menerima makanan. Jiwa kita pun siap untuk mensikapi secara mentalitas makanan itu. Dan insya Allah cepat kenyang. Walaupun sedikit. Pak, jangankan sepiring nasi ditambah beberapa lauk. Baru minum air putih saja perut kita sudah nyaman dan hilang rasa lapar. Hebat. Makanya diatur oleh Allah dan Rasulnya dengan doa. Doa itu menghadirkan kesadaran. Doa itu meredakan saraf-saraf. Makanya beda saraf antara orang yang berdiri dengan orang yang duduk, terutama saat minum. Buktikan. Coba kalau nggak diterangkan di sini, magic lagi agama. Ngapain minum harus duduk, berdiri juga sama. Ternyata Allah dan Rasulnya lebih tahu untuk kebaikan kita semua sebagai umatnya, untuk kebaikan kita semua sebagai hambanya. Karena kita sekarang sedikit banyak bicara tauhid. Sekarang bulan apa, Mas? Ya, lewat. Sebetulnya ini materi Agustus. Karena saya jaga hadir ya. Materi Agustus sebetulnya apa? Membebaskan diri dari penghambaan terhadap selain Allah. Memang apa saja sih yang bisa disembah oleh manusia selain Allah? Banyak. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Makanya Agustus itu saya suka lucu. Banyak sekali orang-orang yang terjebak memaknai kemerdekaan itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas formalistik. Merdeka! Merdeka! Padahal ya Allah, kemerdekaan adalah satu-satunya yang diusung oleh Al-Islam, oleh Allah dan Rasulnya, agar kita ini menjadi hamba yang bahagia. Apa merdeka? Jangan menduakan Allah.
Nih, nggak apa-apa ya dibahas di bulan September. Mudah-mudahan aja jadi ilmu. Merdeka ya, untuk kebahagiaan kita nih. Perspektif Islam, lisanul Arab membagi merdeka dalam 3 makna. Berapa? 3. Yang pertama al-hurriyah. Merdeka itu. Yang pertama al-hurriyah. Apa al-hurriyah? Pada dasarnya semua makhluk Allah, semua manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Untuk apa? Untuk melakukan apapun, untuk mencapai apa yang diinginkannya, untuk menyembah sesuai keyakinannya, pada dasarnya merdeka. Kita bebas melakukan apapun hanya dengan syarat kebebasan kita tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu namanya al-hurriyah. Yang kedua, al-istiqlaliyah. Istiqlal. Nah ini. Yang ternyata Pak Cokro Aminoto, Pak Karno, dan Pak Presiden Soeharto yang meresmikannya. Itu apa? Menamakan Masjid Nasional kita dengan Masjid Al-Istiqlal. Yang didirikan, diresmikan pada tanggal 22 Februari. Makanya hanya tidak menjadi hari nasional saja, tanggal 22 Februari itu adalah hari Istiqlal. Hari terbangunnya, diresmikannya Masjid Al-Istiqlal. Luar biasa. Kenapa mereka menjadikan kata Istiqlal adalah sesuatu yang prasastis dan monumentalis, yaitu nama Masjid Agung di Jakarta untuk Indonesia. Istiqlal. Berharap apa? Berharap supaya bangsa kita tetap berada dalam kebahagiaan, masyarakat rakyat kita berada dalam kebebasan. Yang istiqlal artinya adalah kebahagiaan yang didapatkan, kemerdekaan yang didapatkan dari pemerintahan yang bertanggung jawab. Beda tadi kalau al-hurriyah kebebasan individu, tapi al-istiqlal adalah kebahagiaan dan kebebasan dari perlindungan hukum yang ditegakkan oleh para pemimpin yang di dalamnya ada Allah. Pak, berharap ya, berharap supaya kita nanti dipimpin oleh orang-orang siapapun mereka, yang penting ada Allah dalam dirinya. Jangan sampai rakyat Indonesia semuanya masuk neraka karena kezaliman para pemimpinnya. Gak mau. Siapa bangsa Indonesia itu? Pak, siapa bangsa Indonesia? Anak kita. Mau anak kita masuk neraka disebabkan karena hidupnya disorientasi, disebabkan hidupnya dalam tekanan ekonomi, disebabkan hidupnya dalam kezaliman sosial. Enggak mau. Istiqlal. Skup kecilnya, Allah, aku kepala keluarga, jadikan aku pelindung untuk istri dan anak-anakku.
Itu namanya memaknai istiqlal dalam kehidupan begitu. Pak, jangan keduluan istri nanya. Nanya apa? Abang bisa enggak? Bisa apaan? Bisa bawa aku dan anak-anak ke surga. Coba. Sampai ke rumah, istri kita mudah-mudahan nanya gitu ya. Mudah-mudahan. Kenapa bilang mudah-mudahan? Sebab jarang sih istri yang nanya gitu. Paling nanya apa, Pak? Nanyanya cemen. Abang ada duit gak? Itu melulu. Padahal kalau saja keluar pertanyaan itu dari istri kita, itu duit pasti banyak. Iya dong. Karena suaminya suami yang baik. Kan kalau suami yang baik kan pasti ekonominya pun baik. Itu berkah setidaknya walaupun tidak kaya raya berkah. Sayangnya pertanyaannya cemen semua. Tapi ya itu juga nggak salah mereka sih. Salah kita. Wajah-wajah yang salah. Wajah-wajah muka lu jauh. Kalau kata orang Betawi, muka lu jauh. Maksudnya apa? Iya, istri kita juga jauh dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Coba kalau istri kita bertanya kayak gitu, mungkin kita akan lari ke dapur. Ngapain? Masak Indomie. Bukan. Kalau istri kita nanya gitu, kita lari ke dapur. Ngapain, Bang? Nangis. Karena kan kita nggak mau nangis ketahuan sama bini. Nangis ketahuan sama anak kan nggak mau. Lari ke dapur. Allah, jangankan bawa istri. Allah, jangankan bawa anak. Bawa diri sendiri aja aku nggak percaya. No. Tapi setidaknya dengan pertanyaan tadi, tapi aku yakin Allah walaupun aku bodoh, walaupun aku miskin, walaupun aku sengsara, tapi aku yakin ya Allah, jika Engkau memberikan aku kekuatan, jika Engkau memberikan aku jalan, maka aku akan bisa ya Allah. Dari situ barangkali. Itulah yang namanya istiqlal, kemerdekaan. Kenapa? Kenapa dimaknai istiqlal? Mau tahu nggak akar kata dari istiqlal? Kalau Pak Haji mungkin tahu. Istiqlal dari kata qalil. Qalil itu apa? Sedikit. Artinya diminimalisir. Kalau sebentuk wilayah yang luas yang tidak jelas, apalagi penjajah datang Jepang Belanda kan wilayahnya nggak jelas, akhirnya dipersempit set, itu namanya istiqlal, tolabul qalil. Ayo yang penjajahnya kita jewer keluarin, nah jadi sedikit kecil, itu namanya istiqlal dalam naungan kepemimpinan orang-orang yang di dalam dirinya ada Allah. Istiqlal. Seperti Umar bin Khattab pernah bilang, wahai rakyatku, jangankan ada di antara kalian seorang saja yang lapar, jangankan binatang seekor yang kelaparan, aku tanggung jawab di hadapan Allah. Wow, luar biasa. Sehingga dalam kemerdekaan yang dimana istiqlal ini sudah tidak ada lagi para pemimpin yang korupsi dan tidak pernah merasa bersalah. Korupsi wajar, tapi kalau merasa bersalah kan bagus. Ini mah udah korup tidak merasa bersalah. Membabi buta.
tidak pernah memikirkan rakyat. Yang penting memikirkan diri sendiri dan keluarga dan golongannya. Pesta pora, glamor, biadab. Ya, saya tidak sedang bicara negeri ini, bicara konsep kemerdekaan. Jika tidak dimaknai istiqlal, negara kita ini akan kayak tadi gitu. Tidak sedang bicara negara kita. Dan yang terakhir Pak, makna kemerdekaan. Yang ketiga luar biasa, tidak kalah pentingnya dengan bahasa. Lisanul Arab ini mengatakan al-itlaqiyah. Jadi al-hurriyah, al-istiqlaliyah, dan al-itlaqiyah. Al-itlaqiyah apa? Itlaq artinya dari kata tolak. Tolak itu artinya apa? Pisahkan, lepaskan. Allah, apa yang harus aku lepaskan agar aku menjadi hamba yang paling bahagia karena merdeka di mata Engkau ya Allah. Lepaskan yang menjadi lapisan-lapisan hati. Lepaskan kesombongan, keriaan, kedengkian. Lepaskan. Pak Haji, tolong ya, tangan Pak Haji lepaskan. Lepaskan. Supaya nanti kalau ada bencana, maaf bukan mau ya. Supaya nanti kalau ada bencana kelindes kereta tangan ini sudah enggak sakit hati karena udah aku lepas. Lepaskan dalam tanda kutip, lepaskan dalam arti apa? Titipkan kepada Allah. Allah, ini hanya tangan semata. Ini hanya sarana ya Allah. Pak Haji, tolong lepaskan matanya. Supaya nanti kalau waktu tua katarak atau mungkin buta ataupun mungkin kena kecelakaan, ya Allah aku masih punya mata hati. Semuanya ini sarana saja. Semuanya aku titipkan kepada Engkau. Tolong titipkan istri kita kepada Allah. Tolong titipkan anak-anak kita kepada Allah. Lepaskan. Tolong titipkan Bu, ada ibu nggak? Ada emas nggak di lemari? Tolong titipkan kepada Allah. Jangan sampai disimpan di hati. Nanti kalau ibu sakratul maut bukan kalimat Allah yang disebut, tapi emas. Lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Supaya nanti jiwa kita menghadap Allah dalam keadaan tenang. Itu namanya al-itlaq. Lepaskan dari belenggu-belenggu yang menghimpit kita. Bisa saja belenggu tersebut berupa istri, anak orang. Istri anak orang kan Pak? Anak orang. Bisa saja yang menjadi belenggu kita anak. Bisa jadi yang belenggu kita pekerjaan. Jangan. Lepaskan dalam arti jangan sampai itu semua menjadi sesuatu yang lebih kita sikapi daripada Allah dan Rasulnya. Kalau ingin berada pada kemerdekaan dalam perspektif Islam, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Rasanya materi saya tidak pernah mengundang tanya. Tidak pernah mengandung dan mengundang tanya. Yang mungkin kalaupun ada pasti Bapak tahan. Kalaupun nggak ada pertanyaan, yang mungkin saja Bapak nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Tapi insya Allah di luar nanti kita bisa bicara, karena waktu juga terbatas. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di bulan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal. Tutup dengan doa kafarah majlis subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.